Walaupun kita pernah mengalami kejatuhan, retak, dan kesalahan, kita semua pernah mengalami kegagalan, kesalahan, atau harapan yang seolah menenggelamkan. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari proses. Shalom saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Pranginangin. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudari dalam keadaan baik-baik saja. Pada saat ini, saya akan membagikan satu pesan yang sangat luar biasa, yang pastinya akan memberkati saudara-saudari semuanya. Judulnya hari ini adalah Bangkit dari Kegagalan di dalam Anugerah. Jadi, saudara-saudari, ini adalah pelajaran yang berlandaskan anugerah Tuhan. Dan di sini saya akan menyertai dengan ilustrasi yang menggambarkan betapa indahnya pemulihan dalam kehidupan kita melalui anugerah dan kasih Tuhan. Kita semua pernah mengalami kegagalan, kesalahan, atau harapan yang seolah menenggelamkan. Namun saudara-saudari, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan dapat menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Seperti firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapapun yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ambil contoh saudara-saudari, kisah Petrus di dalam Alkitab, yang menyangkal Yesus atau mengingkari Yesus. Dalam momen-momen kelemahannya, Petrus merasa seolah-olah dia gagal sepenuhnya. Namun, Yesus bukanlah yang meninggalkan Petrus. Justru setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan kasih karunia-Nya kepada Petrus, mengembalikannya kepada persekutuan sebagai pimpinan gereja. Wow, luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita jatuh, kita selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali melalui anugerah atau kasih karunia Tuhan. Melalui anugerahnya, setiap kejatuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, dipulihkan, bahkan dikuatkan untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Sebagai ilustrasi, saudara-saudari, pernahkah saudara melihat pot tanah liat? Bayangkan sebuah taman yang indah, terdapat sebuah pot yang sudah digunakan bertahun-tahun, menampung tanaman cantik. Suatu hari, angin ribut datang membuat pot itu jatuh, pecah, dan hancur berkeping-keping. Pada pandangan pertama, pot itu kelihatan tak berguna lagi. Namun, seorang pengrajin datang dengan kasih dan kepedulian, mengumpulkan semua pecahan-pecahan tersebut dan menyusunnya kembali. Bukan hanya menyatu kembali, pot itu kini memiliki corak yang unik dan keindahan yang berbeda. Bahkan nilainya semakin tinggi, saudara-saudari. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Walaupun kita pernah mengalami kejatuhan, retak, dan kesalahan, Tuhan siap meremajakan kita dengan anugerah atau kasih karunia-Nya. Kegagalan bukanlah identitas yang menahan kita, melainkan batu loncatan menuju pembaharuan melalui anugerah Tuhan yang tiada habisnya. Kita perlu sekali menggantungkan
harapan pada janji Tuhan dalam menghadapi kegagalan. Kita mungkin merasakan keputusasaan dan merasa tidak layak. Namun, alih-alih membiarkan kegagalan mendefinisikan kita diajak untuk menyandarkan harapan pada janji-janji Tuhan. Wow, ini sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi tidak peduli betapa dalam kejatuhan kita, dalam Kristus kita selalu memiliki kesempatan untuk memulai lembaran yang baru tanpa beban masa lalu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dituntun oleh Tuhan, dan ia memberikan kepuasan pada jalan yang ditempuhnya. Sekalipun ia jatuh, ia tidak akan tergeletak, ia tidak akan ditinggalkan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk, saudara-saudari, melainkan menyertai kita setiap langkah jalan hidup kita. Langkah awal untuk bangkit dari kegagalan adalah kejujuran dalam mengakui kesalahan kita. Ketika kita mengakui dosa dan kekurangan kita, Tuhan berkata melalui 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan ini membuka pintu pada pertobatan dan penyembuhan, dan memungkinkan kita untuk bersih kembali dan melangkah dengan penuh keberanian dalam jalan Tuhan. Saudara-saudari, kita diajarkan agar tidak bergantung semata pada kekuatan kita sendiri, melainkan mengandalkan sumber yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 13 menegaskan, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Inilah janji bahwa saat kelemahan, kekuatan Tuhan menyertai kita dan membantu kita bangkit dari setiap kejatuhan. Kegagalan pun bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang teruji dan matang dalam Tuhan. Setiap pengalaman, termasuk kegagalan, dapat menjadi bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita untuk rencananya yang lebih besar. Seperti pot yang sebelumnya retak, kita bukanlah hasil akhir dari kegagalan itu, melainkan karya Tuhan yang sedang diperbaiki untuk menghasilkan keindahan dan nilai yang baru. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, kita masing-masing adalah pot tanah liat yang pernah retak. Namun dengan anugerah Tuhan, kita dapat disusun kembali menjadi lebih indah dan berarti. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari proses penyembuhan dan pertumbuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita belajar dari setiap kegagalan, mengambil hikmahnya, dan terus berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah kita dengan kekuatan, pengampunan, dan harapan. Saya berharap saudara-saudari, pengajaran ini menginspirasi kita untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk bangkit dan diperbaharui. Mengingat bahwa kasih karunia atau anugerah Tuhan selalu ada memulihkan pecahan kehidupan kita menjadi karya yang indah yang mempermuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepada hadirat-Mu dengan hati penuh ucap syukur.
atas anugerah dan pemulihan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kegagalan dan kejatuhan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit melalui kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa hancur dan patah semangat akibat kegagalan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami terkadang meragukan kemampuan-Mu untuk memulihkan kami. Dalam kerendahan hati, kami percaya pengampunan-Mu. Seperti yang telah dijanjikan dalam firman-Mu, 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa apabila kami mengakui dosa kami, Engkau setia mengampuni dan menyucikan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pecahan hati kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau sang tukang yang penuh kasih dan dapat menyusun kembali hidup kami yang telah retak menjadi karya indah yang memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa setiap pengalaman, walaupun pahit, adalah bagian dari rancangan indah keselamatan dan harapan yang Kau sediakan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa berikutnya.